Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kembali izinkan kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan tenaga honorer, baik itu P3K guru, kemudian pendataan non-ASN yang sekarang baru berproses atau sedang melakukan persiapan untuk tahap pelaksanaan bagi P3K guru, dan juga tahap finalisasi ya bagi pendataan guru non-ASN. Kami sampaikan informasi langsung dari Bapak Aba Subagja. Beliau adalah salah satu orang Kemendikbud, maksud kami orang Kemenpan RB, di mana beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan relevansi antara P3K guru kemudian dengan pendataan non-ASN. Nah, jadi teman-teman silahkan simak ya video ini hingga akhir sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa, teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi informasi ini kami dapatkan dari paparan atau pernyataan. Sebenarnya hal itu merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bupati dan juga Wali Kota serta Gubernur yang dijawab dalam rapat koordinasi antara Kemenpan, kemudian Kemenkes, dan Kemenq serta Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru, kesehatan, dan teknis, serta pendataan non-ASN. Nah, silakan teman-teman simak video berikut ini. Ini adalah penjelasan dari Pak Aba Subagja. Pak Bima, saya lanjut ke Pak Aba untuk menjawab sekaligus menjawab juga pertanyaan yang lain. Di atas ini Pak, biar dilihat sama seluruh audiens. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Sekjen. Saya kira tadi usulan Pak Bupati itu betul Pak. Jadi banyak kepala daerah yang tidak bisa mengontrol tenaga honorer yang ada di lingkungannya. Nanti apabila ada masa transisi, kita terkontrol, nanti kita akan standarkan. Nah, itu arahan Pak Menteri kemarin Pak. Jadi betul Pak, jadi semuanya harus kepala daerah. Sehingga kalau kita ketemu pendataan ini, datanya juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan tadi ada K2 guru tapi kualifikasinya tidak terpenuhi. Ya. Di Permenpan 20 2022 itu sudah disebutkan. Jadi kalau yang lulus PG itu sudah pasti terpenuhi. Ya, yang tenaga honorer, kemudian yang PPG dan sebagainya, pemenuhan kualifikasi itu penting. Nah, itu jadi PR kita, Pak. Nah, di pendataan inilah yang harus kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pendataan ini sesungguhnya tidak semata-mata terkait dengan pengangkatan. Jadi beda 2005 dengan di 2022. Kalau dulu pendataan itu konteksnya untuk pengangkatan jadi PNS, kalau sekarang konteksnya untuk mengetahui jumlah dan potensinya. Termasuk yang disampaikan Pak Bupati tadi, oh ternyata ada potensi loh, dia ngajar tapi SMA. Ini gimana nih perlakuannya nanti yang harus kita lakukan? Jadi Pak Menteri tidak bisa mengambil kebijakan ketika datanya tidak tahu pemetaan yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan penundaan Pak. Saya kira nanti kalau kita bicara penundaan itu konteksnya dengan perubahan PP 49. Makanya kita akan bicara konteksnya adalah substansi. Apa sih sebelum 2023 ini kita bisa selesaikan? Ya, atau masa transisi apa dalam konteks substansinya? Bukan dalam konteks penundaannya, karena kita harus konsisten juga. Karena kalau kita konsisten dengan PP 49, sesungguhnya yang 5 tahun itu yang 5 tahun setelah sebelumnya memang dia sudah bekerja, bukan yang setelah 5 tahun kemudian dihitung di 2023. Dan disitu pun kan penambahan itu banyak setelah PP 49, yang sesungguhnya yang diafirmasi sampai 2023 boleh itu adalah bagi mereka yang sudah bekerja sebelumnya sesungguhnya. Kemudian opsi secara bertahap ini saya kira memang opsi yang cukup ideal
karena ini akan tergantung kepada kemampuan masing-masing daerah untuk membayar P3K. Ya, nanti bisa saja, oh ternyata tahun ini kami sanggupnya 10, ya berarti formasinya yang kita berikan 10 itu Pak, ya untuk selanjutnya dan sebagainya. Tapi tanpa mengurangi bagi mereka yang sudah bekerja saat ini. Tadi beberapa opsi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Kemudian kapan ini PNS, dan tadi betul Pak, dengan digitalisasi saya kira beberapa jabatan juga akan tereliminasi, jumlah orang juga akan tereliminasi. Kemudian kapan merekrut PNS, insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan, karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Nah ini terakhir itu di sosialisasi kami kaitan dengan BLU dan BLUD. Sekarang ini sedang ada revisi tentang PP 23. Nah di terakhir di sosialisasi kami itu memang kami sampaikan pada saat itu, posisi teman-teman di BLU itu memang sekarang ini statusnya masih 2 kaki nih, karena PP-nya masih berlaku, tenaga profesional termasuk di dalam revisinya. Kenapa demikian? Ya kalau tidak didata pun sebetulnya teman-teman di BLU dan BLUD kan nggak masalah, karena dia bisa membayar sendiri. Jadi sebetulnya sesungguhnya mereka itu tidak dirugikan kondisinya, karena memang posisinya itu walaupun di 2023 misalnya, itu kan bukan dari APBN atau dari APBD, dia sanggup membiayai dirinya sendiri. Nah makanya ketika sosialisasi itu salah satunya juga yang disampaikan. Ya. Kemudian tadi dari Kolaka saya kira memang Bapak Ibu sekalian, ketika data-data itu sudah validitasnya bagus, sudah diverifikasi dan sebagainya, salah satunya adalah memang kalau kita sandingkan antara orang yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan anak baru yang tadi barangkali kualifikasi kompetensinya bagus, kalau kita sandingkan kayaknya kita nggak dapat. Makanya tadi Pak Kepala BKN juga sampaikan mungkin salah satunya opsinya tadi yang tertutup, sehingga dengan tertutup itu nanti kita akan lakukan afirmasi ya, dan ini juga dari hasil rapat dengan Apeksi dan Apkasi. Nanti dari tim panselnya Pak Kepala nanti mungkin kita perlu diskusi kaitan dengan bukan ditunda, tapi mereka yang prioritas dulu, yang tertutup kita lakukan, yang selanjutnya kita data, tapi tetap akan prioritaskan untuk seleksi di tahun berikutnya. Ya, kami kira itu, Pak Sekjen. Makasih. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jadi intinya bagi teman-teman yang belum bisa menjadi ASN P3K ataupun menjadi ASN ya dalam secara umum, silakan ikuti semua aturan main yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dalam P3K guru ataupun pendataan tenaga non ASN, karena dua hal ini merupakan hal yang sangat penting terutama bagi nasib teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.